Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, golongan anti Wahabi, golongan ahlul bid'ah, selalu memponis bahwa Wahabi memecah belah persatuan umat Islam. Benarkah tuduhan ini, sobat-sobat? Karena sebenarnya apa yang dibawakan oleh Wahabi, disampaikan oleh Wahabi, hanya mematuhi perintah Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jelas ya, di surat An-Nisa ayat 59 perintah itu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah, sobat-sobat. Nah, kenapa? Mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengajak kembali berhukum hanya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dianggap memecah belah, bahkan dianggap sesat. Nah, apa dalilnya yang mengatakan seperti itu, sobat-sobat? Karena sesungguhnya mereka yang menolak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah yang memecah belah. Karena kalau kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai solusi dari perbedaan pendapat, sebagai sumber hukum, sumber kebenaran dari agama ini, maka umat akan berpegang pada keyakinannya masing-masing, pada kelompoknya masing-masing, pada golongannya masing-masing. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 31-32, orang termasuk orang yang musyrik, yang memecah belah agamanya menjadi bergolong-golongan dan masing-masing bangga dengan golongannya atau kelompoknya sendiri. Nah, sobat-sobat, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah sumber persatuan dari seluruh umat Islam. Jadi orang-orang, golongan, kelompok ya, yang menolak itulah yang memecah belah agama. Kenapa? Mereka tidak mau diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Ada yang alasannya nolak karena katanya bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi Al-Quran terjemahan ya dengan kata-kata yang melecehkan, sobat-sobat. Padahal terjemahan itu diterjemahkan oleh orang
yang menguasai nahwu sorof, menguasai bahasa Arab. Lalu apakah beda ya isi Al-Quran aslinya dengan isi Al-Quran terjemahan? Yang menolak ya kembali kepada Al-Quran yang dia konotasikan terjemahan, ya, ini kan naib, karena sama saja ya dia menolak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Ada lagi yang mengatakan, yang menolak, kami berada dalam ruang lingkup Al-Quran dan sunnah Nabi, tidak perlu kembali. Ya pertanyaannya, kalau sudah berada di ruang lingkup Al-Quran dan sunnah Nabi, ya tapi kenapa masih melakukan amalan bid'ah yang keluar dari sunnah Nabi, yang tidak ada dalam sunnah Nabi? Nah, jadi alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah alasan-alasan yang sangat lemah, rapuh, dan mentah. Nah, jadi sobat-sobat, kalau kita mau bersatu, umat Islam mau kuat kembali, mau jaya di masa Rasulullah dan masa para sahabat yang utama, maka harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Sesungguhnya kemunduran umat Islam, keterpurukan umat Islam, kehancuran umat Islam karena mereka menjauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Selama umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka perpecahan ini akan terus berlanjut sampai dunia ini berakhir. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.